Lapangan kerja yang pertama harus kita ciptakan mana? Tidak ada satu negara pun yang bisa melakukan pemulihan terhadap deindustrialisasi tanpa dia memulihkan dulu sektor pertanian. Ini yang menurut saya kenapa saya mendukung ide Danantara, Mas Awalil. Kalau pinjam istilah bukunya Prabowo Subianto ya paradoks ya ini. Gitu. Menurut saya petaninya nggak bakal sejahtera dengan ini. Kalau ini berhasil dan pemerintah bisa konsisten melakukan penegakan hukum, inilah pentingnya arti penting Danantara kan. Nah, uang ini masuk, Mas Walid. Mau kita belanjakan buat apa? Iya. Tapi kalau ini digunakan untuk kepentingan kelompok tertentu, bahaya. Yang paling penting itu leveraging. Untuk meleveraging itu butuh trust. Nah, trustnya udah nggak ada nih sekarang nih. Mohon maaf nih Pak Presiden. Di pidato terakhir dan juga postur undang-undang ini menunjukkan kompromi politik. Kalau udah kayak gini, sesuatu yang baik tapi dimulai oleh distrust. Pembisik Danantara ke Prabowo ini namanya Burhanuddin Abdullah. Saya pernah punya satu diskusi langsung dengan Pak Burhanuddin Abdullah. Tidak ada detailnya, kemudian tata kelolanya buruk sekali. Sejauh yang diutarakan. Sejauh yang diutarakan. Menurut saya ide besar itu hanya omon-omon aja. Ciri-ciri bahwa kita profesional, undang-undang yang diciptakan mencerminkan tata kelola yang baik. Kalau sekarang kan tata kelolanya bagi-bagi. Tambal sulam. Dan bagi-bagi, kesan bagi-baginya terasa sekali. Gitu. Salam cerdas, ibu bapak saudara-saudara yang saya hormati. Kali ini kita kembali ngobrol ekonomi dengan Mas Yanuar Rizky. Assalamualaikum Mas Yanuar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini melanjutkan, memperdalam, mempertajam sesi sebelumnya di mana kita telah membicarakan tentang badan usaha milik negara atau BUMN yang sampai ujungnya ada isu Danantara. Nah, ini nanti yang akan kita dalami. Mas Yanuar, saya kali ini agak berbeda dengan biasanya. Saya tayangkan beberapa pandangan tentang Danantara. Jadi ini biar nanti menjadi pembanding apa yang disampaikan Mas Yanuar. Ini saya ambil dari satu media, dikatakan model pengelolaan Danantara disebut mengacu pada konsep Temasek Holdings Limited milik Singapura dan memiliki peran serupa dengan Indonesia Investment Authority (INA). Meskipun kemarin Mas Yanuar sudah bicara ini, tapi ini kita kutip dari media ini ya. Namun cakupan Danantara lebih luas karena tidak hanya mengelola aset tertentu, tetapi juga mengkonsolidasikan aset-aset pemerintah yang tersebar di berbagai kementerian agar lebih terintegrasi dan efisiennya. Agak melebar ini jadinya pengertiannya media ini. BPI, Badan Pengelola Investasi Danantara, akan mengelola 7 BUMN besar. Nah, itu ada disebut, kita sudah semua tahu 3 bank tambah lain-lain, itu katanya nilai 900 juta dolar. Lalu semula BPI Danantara akan menggantikan peran Kementerian BUMN. Nah, ini menarik nih, pada sesi sebelumnya ini juga disebut-sebut. Namun ternyata Kementerian BUMN tetap ada. Ini berarti berita ini betul nih jurnalis ini. Kementerian nantinya akan menjadi regulator BUMN yang mempunyai hak, yakni menyetujui dalam rapat umum pemegang saham RUPS mengusulkan agenda. Kemudian meminta dan mengakses data dokumen perusahaan sesuai peraturan perundang-undangan serta menetapkan pedoman kebijakan strategis dan seterusnya lah. Ini nanti juga apa benar begitu ya Kementerian BUMN jadi perannya seperti itu. Next, ini masih dari tulisan yang sama di berita tadi. BPI Danantara akan berperan sebagai eksekutor BUMN yang bertugas melakukan pengelolaan BUMN, mengelola dividen holding dan seterusnya ya. Lalu berperan dalam menyetujui restrukturisasi BUMN. Nah, dalam sesi sebelumnya Mas Yanuar bilang soal merger, restrukturisasi, penggabungan, peleburan, pengambil alihan. Ini kan istilah saja, tapi Mas Yanuar menggambarkan bahwa itu artinya apa kan dalam konteks uang. Lalu ini yang menarik oleh tulisan ini dianggap Danantara membuat dividen dari BUMN langsung dialokasikan Danantara untuk investasi. Ini membuat pemirsa selama ini BUMN itu ada kewajiban untuk menyetorkan sebagian dividennya kepada pemerintah melalui mekanisme penerimaan negara, bukan pajak ya, kurang lebih begitu. Nah, jadi itu Badan Pengelola Investasi, ini tulisan yang beda ini. Badan Pengelola Investasi Negara, bahkan disebut-sebut juga mengelola dana dan aset strategis. Ini melebar ini, nah ini perlu kita komentari. Jadi ya wajar lah jurnalis atau penulis itu kan
Karena seperti kata Mas Januar di sebelumnya, ini memang barangnya kurang jelas penjelasannya. Maka saya perlihatkan saja tafsirannya itu kesini-sini Mas. Ini saya gabungan dari beberapa tulisan, ada soal di HSDA, apa benar begitu. Nah prinsipnya kan tuh SWF ya, tadi sudah dijelaskan. Nah dulu Pak Mulyaman pernah mengatakan di November 2024, INA itu akan dikonsolidasikan ke dalam Danantara. Tapi kita belum tahu, ini tuh pokoknya pendapat dulu begitu. Nah Menteri BUMN secara ex officio akan memimpin Dewan Pengawas bersama perwakilan dari Kementerian Keuangan dan 1 pejabat setingkat menteri yang akan ditunjuk Presiden. Ini kayaknya benar nih, hari ini harus dijelasin lagi nih. Sebagai pengawas, Kementerian BUMN akan diberikan selembar saham seri A, memungkinkan Kementerian BUMN untuk mempeto apabila ada aksi korporasi Danantara yang dianggap bertentangan dengan kepentingan strategis negara. Next, nah ini yang terakhir. Ini Danantara memegang saham seri B. Ini 7 tadi. Nah ini yang saya kutip pendapatnya Wana Alam saya ICW. Katanya dia peluang korupsi yang cukup besar antara lain adanya klausul lembaga penegak hukum dan lembaga auditor perlu mendapatkan persetujuan dari DPR. Maka Danantara akan menjadi tidak independen. Itu versinya ICW ini. Lalu si Indep Mas Aryo memperingatkan keterlibatan tokoh-tokoh yang memiliki hubungan dekat dengan kekuasaan dalam BPI Danantara dapat menimbulkan intervensi dalam pengambilan keputusan investasi. Akan menimbulkan investasi yang tidak sepenuhnya didasarkan pada analisis ekonomi. Jadi Danantara itu barang apa sih Mas kira-kira? Sejauh ini meskipun Mas sejauh ini nangkapnya bagaimana? Jadi kalau kita bicara Danantara, kita harusnya konsisten. Bahwa begitu Danantara berdiri, maka Kementerian BUMN adalah Danantara. Jadi kalau kita bicara tentang regulator ya terkait tadi misalnya tetap ada Kementerian BUMN punya hak veto ya terhadap keputusan aksi korporasi yang ditetapkan oleh BPI Danantara kepada anak-anak usaha di bawahnya atau keputusan investasi yang dilakukan oleh BPI Danantara sendiri. Menurut saya tanpa perlu ditegaskan pun sebetulnya kan dia ketua Dewan Pengawas. Kan ada ADART. Jadi dalam ADART sebetulnya kan nanti bisa dilakukan yang namanya board manual. Jadi board manual itu adalah transaksi dalam pengambilan keputusan antara badan eksekutif pelaksana dengan pengawas. Misalnya untuk keputusan investasi seangka berapa, untuk hal berapa, itu misalnya ditetapkan oleh Kepala BPI Danantara. Untuk yang terkait dengan apa harus mendapat persetujuan dari pengawas. Jadi menurut saya ini kan sebetulnya tanpa perlu harus ditegaskan seperti itu pun akan terjadi. Jadi saya lebih menangkap kesan mengakomodasi saja. Mengakomodasi bahwa tetap ada yang mohon maaf tidak takut kehilangan pekerjaannya ya. Gitu ya, takut kehilangan pekerjaannya. Jadi kan gini loh Mas, kalau misalnya boleh meminta data laporan keuangan, laporan segala macam. Loh, yang namanya Dewan Pengawas kan memang boleh minta. Dewan Pengawas nanti bisa membentuk organ Dewan Pengawas, ada komite audit, ada komite investasi, komite segala macam gitu loh. Jadi undang-undang ini menurut saya menunjukkan besarnya kompromi politik yang tidak selesai. Nah, kenapa tidak selesai? Ya menurut saya yang bisa menjawab para politisi Mas, bukan kita. Dan harusnya kalau kita konsisten terhadap idenya, begitu ada Kementerian BUMN dan ada Danantara menjadi Kementerian BUMN. Siapa yang kemudian menjadi cross checknya? Ya kan? Ya di banyak negara itu Menteri Keuangan. Oke, Menteri Keuangan ya. Kan Selain DPR ya. Kan gitu ya. Selain DPR. Ini kita ngomong tentang transaksi di korporasinya. Di korporasinya dulu. Misalnya ya, saya ambil contoh di Malaysia gitu. Di Malaysia itu kan ketua boardnya itu Perdana Menteri. Wakilnya, kalau kita ngomong ketua harian lah biar kita gampang sesuai dengan bahasa partai penguasa lah kan gitu ya. Jadi artinya ketua hariannya kan Menteri Keuangan. Menteri Keuangan. Nanti kan kemudian ada anggotanya yang menjadi direktur eksekutif. Iya. Kalau terkait misalnya ketika si direktur eksekutifnya mengatakan, oh kita mau investasi ini.
si ketua presiden dalam hal ini dikuasakan kepada Menteri Keuangan misalnya mengatakan oh nggak bisa dong, itu bertentangan dengan negara dan sebagainya segala macam. Kan veto juga. Itu bisa diatur di anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Saya ambil contoh Mas Awalil, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan. BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan itu juga lapor ke presiden. Jadi ada diatur. Dan presiden kemudian mengkuasakan untuk untuk transaksi dengan keputusan terkait dengan BPJS itu ke Menteri Keuangan, walaupun Menteri Keuangan bukan anggota dari pengawas BPJS gitu. Tapi misalnya terkait transaksi dilaporkan ke presiden untuk mendapatkan PP dari presiden, nah itu kan ke Menteri Keuangan. Nah, saya ingin menggambarkan gini loh. Kalau cuman sebatas kepentingan negara, apakah kita perlu juga ada nanti misalnya gini, Kementerian BUMN terdiri dari 3 wamen. Iya. Ada deputi-deputi. Oh, sekarang wamennya ada ya? Ada 3 wamen. Wamen 3, menteri 1. Nanti ada ke bawahnya. Ada organisasi lah. Kerjaannya cuman ngurusin agenda RUPS. Karena pengawasan operasionalnya sudah dilakukan oleh BPI dan Antara. Untuk yang sebesar gini emang perlu satu kementerian, Mas. Jadi kalau menurut saya kita nggak konsisten di sini. Harusnya kita konsisten dengan tujuan awalnya. Dan Antara terbentuk, Kementerian BUMN hilang, fungsi-fungsi yang disebut tadi regulator negara terkait Diatur dalam ADRT. diatur ADRT, siapa orangnya? Ya Menteri Keuangan. Iya kan? Ya Menteri Keuangan. Sama halnya terkait misalnya di OJK ada ex officio dari Kementerian Keuangan. Kan itu negara ikut dalam proses pengambilan keputusan. Di OJK juga ada yang mewakili ex officio dari BI, ikut dalam pengambilan keputusan. KKSK misalnya di LPS ada Menteri Keuangan, ada segala macam. Kan simpel aja kita berpikir gitu, tanpa kita harus mengatakan ini saham seri A, ini saham seri B. Menurut saya sahamnya satu seri aja saham negara. Ya kan saham satu seri saham negara. Dan kemudian siapa yang berwenang juga melakukan. Kan kenapa nggak dibuat simpel gini loh. Dibuat one tier system. Kalau one tier system kayak model di Amerika Serikat dan sebagainya. Siapa penguasa boardroom? Boardroom itu adalah ruang direksi dan komisaris kalau di korporasi. Kalau dalam hal ini eksekutif dan pengawas. Penguasa boardroom itu chairman namanya. Chairman itu kalau di kita presiden komisaris utama. Komisaris utama. Ya. Tapi karena kita mengenal model two tier, si komisaris itu dia tidak bisa yang namanya mengintervensi keputusan kan. Tapi kalau one tier enggak. Jadi kalau menurut saya kenapa nggak dibuat simpel aja? Dibuat one tier, ya tetap Kementerian BUMN pindah ke sini, nanti ketua chairman-nya, gitu ya, misalnya katakan aja presiden, misalnya Menteri Keuangan, gitu loh, ya kan? Kemudian wakilnya menteri lain yang ditunjuk presiden, misalnya boleh lah kayak gitu ya. Nah kemudian sisanya nanti ada yang anggota merangkap kepala eksekutif BPI dan Antara, misalnya, ya. Di bawahnya nanti mewakili pihak-pihak lain. Sehingga semua keputusan kan akan dibicarakan di board. Di bawah terkait dengan eksekutif karena anggota kepala eksekutifnya juga di situ. Ini kan model organisasi yang simpel. Dibandingkan akhirnya kesan saya itu ada yang belum ikhlas gitu loh. Ada yang belum ikhlas kalau misalnya besok itu tidak punya wewenang. Mungkin mohon maaf juga ya, ada juga beban psikologis gini loh, karena dari awal didirikan Kementerian BUMN, BPI dan Antara, ada 2 lembaga ini, mungkin ada kesan juga untuk orang-orang ASN di Kementerian BUMN yang dulunya juga sebenarnya mereka ASN Departemen Keuangan. Iya benar dulu. Nah, ya kan ASN Departemen Keuangan. Nah, mereka berpikir kalau saja ke Danantara, mereka nggak otomatis gitu loh. Iya. Ya kan, nggak otomatis pindah. Ya kalau menurut saya ini kan soal manajemen birokrasi, ya, Mas. Bisa itu hal gampang gitu loh. Hal gampang dibentuk, nanti
misalnya transisi ASN Kementerian BUMN pindah ke Danantara modelnya gimana? Ada yang balik ke Kementerian Keuangan karena ada direktorat sendiri. Jadi menurut saya ini kan jadi lucu ya undang-undangnya gitu loh. Sesuatu yang simple dibuat tidak simple malah menunjukkan besarnya cawe-cawe di BUMN gitu loh Mas. Jadi, Padahal kayak memverifikasi apa yang sudah terjadi selama ini kan. Terjadi publik gitu loh. Sementara tadi publik. Pemilik saham seri A menentukan direksi dan komisaris, agenda RUPS. Loh, buat apa saya jadi kepala BPI Danantara kalau saya juga nggak bisa? Yes, kita nanti kembali ke sana. Tapi ini terkait dengan pembicaraan Mas Yanuar sebelumnya. Jadi Mas Yanuar dan sejauh ini saya setuju bahwa ide adanya super holding itu baik secara teknokratis maupun secara historis di Indonesia itu adalah ide yang baik, kurang lebih begitu kan. Dan di banyak negara itu terbukti berhasil. Nah, tergantung bagaimananya, apanya, rinciannya kan. Nah, sejarah panjang untuk menuju kepada ya entah disebut holding atau apapun macam badan ya yang bukan kementerian tapi yang lebih bersifat bisnis ya, lebih korporasi dibandingkan ke birokrasi kan intinya gitu. Kementerian BUMN ini kan kesannya masih birokrasi yang diurusi korporasi sehingga ada lag kan begitu. Nah mungkin dari pembicaraan Mas Yanuar yang sebelumnya saya menangkap ya ini kalau bisa warna meskipun korporasinya terbebani urusan undang-undang dasar ya, tetapi kan tetap korporasi sehingga tidak perlu lagi muter-muter kan. Nah holding itu adalah salah satu muaranya. Sekarang apakah gini, begitu Mas? Betul. Tapi sekarang pertanyaan saya gini. Di APBN ya, agenda program menteri-menteri terkait. Iya. Masuknya kemana Mas? Masuknya ke anggaran kan? Iya. Anggaran diprosesnya di mana? Di Departemen Keuangan. Iya. Berarti sebetulnya apa yang menjadi concern para menteri terkait di kabinet, yang mengetahui siapa? Menteri Keuangan kan? Iya. Jadi kalau sekarang yang mewakili kepentingan kabinet program pemerintah terkait dengan anggaran setiap departemen, yang tahu Menteri Keuangan kan? Iya. Karena anggaran di Menteri Keuangan kan? Betul. Kalau sekarang mengatakan Menteri BUMN tahu nggak soal itu? Betul. Gitu loh, ya kan Menteri BUMN tahu nggak? Kan enggak. Jadi kan kalau kita bicara ke boardroomnya, kalau kita simpelkan bahwa terkait dengan kepentingan-kepentingan kan ada yang dibicarakan tadi terkait kepentingan pemerintah terkait dengan kementerian-kementerian lain. Jadi kenapa di semua negara itu orang yang menjadi chairpersonnya itu adalah Menteri Keuangan? Karena kan ini lembaga yang dibentuk negara untuk pembiayaan pembangunan di luar APBN. Nah yang tahu program di APBN yang memerlukan dukungan di luar APBN kan Menteri Keuangan karena proses pembuatan anggaran kan di Departemen Keuangan. Iya. Ya kan jadi saya ingin kita berpikir logis aja gitu. Jadi berpikir logis gitu ya bahwa sebetulnya posisinya kan akan seperti itu. Nah, kedua Mas, tadi dikatakan juga komentar misalnya yang dikatakan oleh Pak Mulyaman ya, November ya, bahwa ini seperti INA yang diperluas, Indonesia National Authority. Sebenarnya gini, BPI Danantara di undang-undangnya dia terdiri dari dua holding. Holding investasi dan kemudian holding operasional. Ada holding operasional. Ya. Holding investasi itu seperti SWF. Kalau holding operasi itu seperti semua BUMN dijadikan super holding. Jadi ada neraca konsolidasi semua BUMN di operasional. Oke, Mas. Nah, tadi dikatakan bahwa akan mengelola dividen secara langsung. Pengelolaan dividen ada dua. Dividen datangnya dari sini nih, dari yang operasional. Iya. Dividen yang datangnya dari operasional untuk dilakukan investasi misalnya terkait dengan BUMN. Maka uang dividen yang terkait dengan investasi dengan BUMN ini akan diputuskan oleh Danantara operasional untuk investasi. Misalnya Pertamina buat mana gitu. Diputuskan di sini. Berarti dari uang dividen. Dividennya karena dia super holding, belum tentu uangnya semua tuh dari labanya Pertamina, bisa laba dari yang lain-lain. Oke? Nah, ada sebagian laba untuk dikelola dalam portfolio investment yang model INA. Jadi gini, untuk memahaminya ya, investasi itu di standar akuntansi itu dibedakan dua.
Kalau investasi dengan intensi untuk pengendalian, Ikut mengelola. itu namanya yang kita sebut di sini holding operasional. Tapi kalau investasi yang semata-mata portofolio tidak ikut mengendalikan, misalnya hanya ingin dapat gain untung sahamnya, nilai harga sahamnya, jual beli sun, atau mendapatkan dividennya, tapi tidak punya intensi pengendalian, itu namanya dalam bahasa sini tuh holding investasi. Jadi misalnya saya gini, Taspen, ya bukan hanya INA sebetulnya, Taspen misalnya untuk dari dana-dana pensiun PNS itu diambil, dia alokasikan misalnya beli saham A, saham B. Katakanlah beli sahamnya saham Telkom gitu. Ya, misalnya saham Telkomnya sendiri sudah sampai 51. Kalau berdasarkan ketentuan dia sudah pengendali. Tapi karena dia tidak berniat mengendalikan, maka dia tidak akan mengkonsolidasikan laporan keuangan. Jadi gini loh Mas, bentuknya itu nanti gitu ya, bentuknya itu bisa saja gini loh. Bisa saja Telkom itu 30% ya sahamnya itu dipegang oleh Badan Pengelola Holding Operasi. Tapi dia pengendali. Hanya 3% tapi pengendali. 70% katakan saja oleh holding investasi. Kalau nanti Telkom laba, 70% dividen milik si holding investasi. Yang ini hanya dapat 30%, tapi ini kebagian untuk mengendalikan perusahaan. Nah, yang ini Mas, yang orang kenal dengan SWF, Sovereign Wealth Fund. Jadi SWF itu holding investasi, holding bukan investasi. Holding operasi. Ya, misalnya di Norwegia. Norwegia dia punya SWF, tapi itu dana pensiun. Kalau di kita, ini kayak Dapen, tapi dia menamakan itu SWF. Kenapa dinamakan SWF? Karena si dana pensiun ini juga mendapatkan bagian yang harusnya porsinya APBN Norwegia diinvestasikan ke sini. Tujuannya apa? Untuk menjamin hari tua pensiun mereka. Norwegia itu. Venezuela laba harga minyak dimasukkanlah ke SWF-nya ini. Kayak dana abadi. Dana abadi. SWF ini kemudian mengelola segala macam untuk membiayai pendidikan gratis, kesehatan gratis. Tapi dia tetap hanya holding investasi. Holding investasi. Tidak melakukan holding operasional. Tidak, dia tidak melakukan operasional. Tujuan dia. Jadi bisa saja nanti dari laba BUMN dividen itu dialokasikan ke holding investasi. Misalnya investasinya surat berharga pemerintah Amerika Serikat misalnya. Bebas. Ada aturan. Ya, tujuannya apa? Tujuannya untuk dapat selisih aja. Dapat selisih itu nanti untuk pembiayaan apa? Misalnya pemerintah mau melakukan apa dari pembiayaan nanti. Nah, kalau yang holding operasional kan terkait dengan operasional. Ikut. Nah, Danantara kenapa disebutkan lebih luas ya karena dia juga mengelola yang operasional. Tapi investasi juga tetap. Iya tetap. Dua-duanya. Dua-duanya tuh dikelola. Si INA hanya untuk investasi. Bahkan Mas Awalil, kalau kita pengen lebih radikal dan lebih menyeluruh ya, sebetulnya holding investasi ini kayak BPJS dan sebagainya gabungannya ke sini karena tujuannya kan wealth fair fund untuk kesejahteraan negara yang datangnya bisa dari iuran pekerja, dari laba BUMN, dari segala macam. Kenapa itu aja tidak dikonsolidasikan nasional di bawah holding investasi ini? Nah, kenapa dikatakan lebih luas? Karena dia juga mengelola operasional kan Mas Awel. Nah, apa bedanya? Kalau di holding investasi, cash harus ada cash. Jadi ada uang yang diinvestasikan membeli instrumen cash. Ya, nah dia tidak bisa melakukan fundraising istilahnya. Dia bisa sih melakukan fundraising gitu ya, tapi dengan menerbitkan misalnya instrumen-instrumen kayak reksadana dan sebagainya lah. Ya, tapi kalau yang operasional dia bisa melakukan pengumpulan dana dengan menerbitkan obligasi misalnya. Jadi Danantara katakan saja menerbitkan obligasi untuk pertanian. Yang dipakai apa? Buku hasil holdingnya. Yang pertanian. Misalnya kalau di Amerika kan ada yang disebut dengan farm bond, obligasi pertanian.
Obligasi yang dikeluarkan memang khusus untuk pertanian. Nah, misalnya kita punya ide, oke deh, kayaknya kita itu harus menciptakan lapangan kerja. Lapangan kerja yang pertama harus kita ciptakan mana? Tidak ada satu negara pun, menurut pendapat saya, Mas Awalil, yang bisa melakukan pemulihan terhadap deindustrialisasi tanpa dia memulihkan dulu sektor pertaniannya. Ya, nah jadi kalau menurut saya, kalau kita ngomong di depan kurva, kita harus menyediakan lapangan kerja kan. Apa yang harus bisa diterbitkan dari sini? Ini yang menurut saya kenapa saya mendukung ide Danantara, Mas Awalil. Ya, dengan tadi dikatakan oleh Presiden misalnya 14,7 kuadran triliun. Kita pakai angka 2023 deh. 10.000 kuadran triliun, ya. Walaupun sudah kalau kita lihat hutangnya 6.000. 6.000 itu 3.500-nya simpanan dana masyarakat di Bank BUMN. Ya, betul. Ya, yang hutangnya itu yang aman lah itu kan. Jadi 3.000-nya kan di situ. Nah, ada space sekitar 4.000 kan. Ya Mas Walil, sekitar space 4.000. Dan antara dengan space 4.000 ini, walaupun kalau kita pakai hitungan debt service ratio dan sebagainya mepet ya, tapi dia bisa melakukan misalnya kita terbitin obligasi pertanian. Ini memungkinkan di Danantara karena Danantara punya balance sheet yang gede. Makanya jualnya tuh jual balance sheet. Keluarinlah obligasi pertanian. Neraca konsolidasi. Ini bedanya holding investasi sama holding operasional nih. Kalau holding operasional dia bisa menerbitkan obligasi pertanian. Nah, obligasi pertanian ini nanti siapa yang mengeksekusi? BUMN di bawah dia, anak perusahaan dia. Tapi yang mengeluarkan obligasinya holdingnya. Jadi holding itu karena angkanya besar. Saya ambil contoh misalnya pengalaman saya ketika pernah di Pupuk Indonesia, Mas Awalil. Di Pupuk Indonesia gitu ya, karena soal piutang subsidi ke pemerintah itu yang kita ceritakan di podcast sebelumnya bisa ada delay gitu ya. Dan sementara kan harus bayar dividen dan sebagainya, akhirnya kan pinjam hutang bank. Dilakukanlah semua hutang bank ini kita tutup diganti dengan obligasi. Yang menerbitkan obligasi holdingnya, Pupuk Indonesianya, Pupuk Indonesia Holding. Dengan holding yang menerbitkan, karena balance sheet hasil konsolidasinya besar, biaya bunganya rendah. Bisa ditekan ya. Ditekan karena nilai balance sheetnya besar. Begitu kita ngambil dana dari pasar, obligasi Pupuk Indonesia itu, semua utang bank di anak-anak perusahaan ini kita bayar. Tidak ada hutang bank lagi. Anak perusahaan ini menjadi hutang ke induknya. Induknya berbunga atas obligasinya. Bisa ditekan. Nah, ini pengalaman misalnya dampak holdingisasi terhadap penerbitan surat utang kayak di Pupuk Indonesia. Ini menghemat banyak. Bahkan Direktur Keuangannya mendapatkan penghargaan sebagai best Direktur Keuangan pada waktu itu. Gitu. Jadi artinya penghematan penghematan bunga selisih. Nah, jadi kalau cerita cuman holding kayak gini, kalau kita punya holding yang sangat besar, bisa lebih ditekan lagi. Bisa lebih ditekan lagi, misalnya untuk pembiayaan kita mau melakukan penyiapan kebun durian misalnya Mas Awalil. Karena gini, menurut saya gini Mas Awalil. Misalnya untuk pertanian pangan, ya, kita tuh membutuhkan biaya overhead yang rendah. Agar harga gabah itu rendah, agar inflasi bisa kita atasin. Nah, overhead bisa ditekan on farm di pangan di negara manapun, itu ditekan dari lahan yang luas sehingga biaya lahan terhadap produksi itu rendah, masuk ke dalam overhead per ton gabahnya, dan menggunakan mekanisasi. Dua hal ini apa korbannya? Satu, buruh tani, korbannya kehilangan pekerjaan. Sehingga artinya apa? Kalau kita glorifikasi kegureman terus, ngomong cetak sawah dengan arti cetak sawah dibahas dengan food estate, dibahas pengen mensejahterakan pertanian, paradoks. Kalau pinjam istilah bukunya Prabowo Subianto ya paradoks ya ini. Gitu. Menurut saya petaninya nggak bakal sejahtera. Orang BPS menunjukkan marginnya cuma 5 juta kok. Tapi kalau kita sekarang tidak ragu mengatakan, oke, untuk pertanian pangan kita food estate misalnya. Kita food estate ini dengan artinya apa? Misalnya mau pakai BUMN pangan kayak mau apa kayak, ya.
Nah, food estate ini kemudian pakai mekanisasi, penggilingan yang modern segala macam. Cet, dapat dananya dari mana? Dari holding. Holdingnya dari nerbitin apa? Nerbitin obligasi. Oke? Nanti dia bayar ke sini. Jadi internal pinjam meminjam antar internal. Oke, itu satu. Kedua, misalnya buruh tani tadi kita mau geser kemana? Nah, itu kunci. Yang marginnya tinggi. Misalnya, kalau kita bisa buat durian yang premium, ya kan, bisa kita ekspor, terutama ke Cina, sekelas Musangking dan sebagainya, kan marginnya gede Mas Awalil. Tapi kan kita butuh riset benih, kita butuh penyiapan lahannya, kita butuh pemupukan khusus untuk durian-durian premium, kita butuh pendampingan petani, kita perlu menyiapkan lahan itu untuk siap menjadi industri durian kan? Ya, sama edukasi petani. Sama edukasi petaninya, termasuk juga membranding duriannya tadi. Ini kan butuh uang. Ya Mas Awalil? Uang ini kemudian didapatkan dari mana? Holding menerbitkan obligasi, kasih sini. Sehingga kita tidak omon-omon menciptakan bahwa transformasi pertanian. Terus nanti geser kemana lagi? Industri jasa pertanian di desa. Kalau ini kita bisa atasin Mas Awalil, belajar dari cerita Vietnam tahun 2016 importir durian, 2024 eksportir durian, artinya in the long run uang obligasi ini kembali karena petani kita sudah sukses menjadi eksportir komoditas kan? Begitu dia kembali uang ini bisa dipakai lagi untuk yang lain. Ini kita baru ngomong durian, bahkan Mas Awalil. Kita banyak pilihan komoditasnya ya. Oh Mas Awalil, sekarang ini Mas Awalil, kalau saya lihat setiap hari gitu, misalnya saya pagi kadang suka lihat Bloomberg gitu ya, harga kopi. Ini tadi pagi saya baru lihat. Luar biasa. Menembus angka tertinggi terus. Tapi kemudian saya coba lihat data yang menikmati Brazil. Bahkan Vietnam loh misalnya. Iya, padahal kita kopi raja kopi dahulu kala. Kan sampai ada program namanya Java itu kan karena terkenal kopi kita. Nah, menurut saya apa agenda mendesak pembiayaan pembangunan itu? Ini kan Mas Awalil. Sama juga dengan dulu ketika bonanza minyak, surplus minyak, Soeharto melakukan upaya transmigrasi karena pada waktu itu yang dibutuhkan. Nah, sekarang Mas Awalil, saya tuh agak kecewanya tuh gini ya. Lihat perjalanan ini, pertanyaannya kan gini, ada pertanyaan nakal sebetulnya. Kalau kita lihat sekarang, negara di dunia ini, ramai-ramai bank sentralnya uang ketat. Jadi artinya kalau kita bicara M2 global, uang di pasar keuangan global ini, susut. Artinya supply uang di pasar keuangan global turun. Artinya kalau pemerintah juga menerbitkan surat utang, entah itu surat utang di APBN, entah itu obligasi di Danantara, belum tentu laku karena uangnya mengering. Iya, uangnya mengering. Lakunya lebih sedikit lah. Lebih sedikit. Nah, makanya kan kalau menurut saya, apa peluang kita? Satu, pemerintah misalnya mengatakan, tadi ada yang mengatakan Danantara bisa mengelola bank investasi asal DHE, dana hasil ekspor gitu. Kan dana hasil ekspor itu sebetulnya kan idenya simple. Kalau semua mengerem, narik rem tangan suplai uang ke pasar keuangan, kita tarik uang kita sendiri dong. Sehingga ada suplai uang, sehingga rupiah kita stabil, tidak terlalu stabil, tidak terlalu merosot. Tapi kan kalau kita tarik, kita tidak punya ekspor yang bisa, kan gini loh. Coba lihat Mas Awalil, kita pernah bahas di sini. Vietnam dong itu kan 25.000, 26.000, kita masih 16.000. Tapi kalau kita lihat antara ekspor, tumbuhan ekspor dengan pelemahan nilai tukarnya itu korelitasnya sempurna, hampir 0,95 elastisitasnya. Artinya pelemahan nilai tukar bisa dimanfaatkan sama ekspornya. Di sisi lain kita lihat inflasi yang diakibatkan oleh barang impor dia hanya 0,54. Apa yang benang merahnya? Mengambil DHE ekspor satu soal. Tapi memperbaiki uang DHE ekspor itu untuk mengurangi impor yang mempengaruhi inflasi, itulah jawabannya. Jadi dengan kata lain, kalau besok kita bisa mengambil DHE hasil ekspor, kan kita harus mengurangi ke sisi importasenya. Demand terhadap US dollar akibat importasenya. Berarti kan inilah kebutuhan tentang model-model Danantara kan.
Kalau uang ini masuk, misalnya dari semua yang SDA ini masuk, dan antara menyebutkan obligasi, Untuk apa? ya kan? Tapi obligasi untuk apa? Misalnya menyerap dana DHE ini, Mas. Iya. Ya kan? DHE ini kan isunya di pengusaha juga. Saya kalau nyimpen di luar, likuiditasnya ada. Kalau likuiditas ada, kan sebenarnya bisa diciptakan gini. Oke, kamu ambil DHE ke sini. Untuk kebutuhan likuiditas, saya kasih instrumen liquid. Namanya obligasi Danantara. Itu kenapa muncul ide bahwa Danantara nanti bisa jadi bank investasi terkait dengan DHE. Saya terbitin. Masuk nih. Katanya kan 80 miliar US dollar kira-kira. Potensi. Hitungannya agak rumit juga. Nah, potensi. Oke lah. Ya, anggap aja. Kalau dugaannya sekitar 50-40. Artinya apa? Kalau ini berhasil dan pemerintah bisa konsisten melakukan penegakan hukum. Ya, itu penting. Ya kan? Penegakan hukum bahwa DHE-nya ditertibkan. Pemerintah juga bisa menerbitkan. Inilah pentingnya, arti penting Danantara kan. Nah, uang ini masuk, Mas Walid. Iya. Setelah uang ini masuk, mau kita belanjakan buat apa? Iya. Kembali ke isu kita, Mas Walid. Ketika kita bahas surat utang negara di APBN, isunya kan dibelanja juga pada. Kalau dia masuk cuma di instrumen keuangan, dia kan malah membebani sistem keuangan kita. Ya. Kalau tidak bisa dipakai untuk sektor real. Ya, artinya mau kemana? Mau kemana? Saya coba cari-cari gitu. Oh, ternyata ada pertemuan antara Menteri Perumahan, Gubernur BI, dan Menteri BUMN dan perwakilan Danantaranya dinyatakan tertutup. Dinyatakan tertutup. Ada berita pertemuan tapi nggak tahu hasilnya. Di situ disepakati bahwa akan terjadi instrumen yang juga di dalam instrumen kebijakan moneter Bank Indonesia terkait dengan perumahan. Iya. Mohon maaf nih, kalau itu yang mau dilakukan, saya mengkritik, mengingatkan. Amerika Serikat tahun 2008 jatuh itu karena sekuritisasi perumahan. Mortgage bond subprime. Mortgage subprime. Sampai hari ini masalahnya nggak selesai. Cina ini sekarang juga lagi masalah yang sama, mortgage bond. Di Cina lebih menarik lagi, ternyata setelah rumahnya jadi, kelompok muda mereka udah nggak mau beli rumah gitu. Karena menurut mereka buat apa beli rumah gitu. Kalau sewa aja juga bisa punya tempat tinggal, ada perubahan perilaku. Itu berdasarkan riset yang dia lakukan. Setelah saya baca, ternyata Cina ini ketika dia membangun, ini pakai SWF-nya dia juga, aset manajemen dia. Ya kalau di kita INA lah, AMC namanya, punya Cina. Inilah yang membangun perumahan. Nah AMC ketika dia membangun perumahan ini, dia juga mengambil dana SWF-nya Qatar. Ya kan? Jadi Qatar yang masuk ke SWF juga. SWF ke SWF itu bisa gitu ya. SWF-nya Qatar. Nah sekarang ini barang kan nyangkut Mas Walid di Cina karena krisis properti. Saya baca ternyata perumahan itu SWF-nya Qatar mau masuk ya. Asal kontraktor perumahannya adalah dari Cina. Itu dikatakan oleh Ketua Satgas Perumahan. Iya. Terus ada pertemuan di BI. Wah, kalau ini ceritanya terus nanti Danantara ngatasin ini, kita menyelesaikan problemnya Qatar sama Cina, bukan problem kita loh. Nah, terus kedua yang jadi persoalan Mas Walid, pertanyaan saya. Kalau perumahan itu nanti jadi, sementara kelas menengahnya nggak punya daya beli dan bahkan tidak punya pekerjaan, macet kan Mas Walid. Nah, jadi maksud saya, orang yang mengatasi BPI Danantara itu bukan hanya jagoan investment bankers. Harus orang yang juga mengerti bagaimana pembangunan dilakukan. Bagaimana juga teknokrasi dilakukan. Ya gampangnya gini lah. Kalau dulu Soeharto punya Wijoyo, orang di BPI Danantara itu harus ada orang sekelas Wijoyo lah. Kurang lebih kan begitu loh. Yang bisa mengklaster sebetulnya apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu untuk belanjanya. Punya cara pandang keseluruhan. Mana yang bisa punya daya dukung Ya minimal kalau kita mencontoh Vietnam, bagaimana ketika uang Vietnam dongnya melemah, ekspornya naik, tapi ketergantungan inflasi terhadap impor juga turun. Berarti kan ini ya instrumennya. Nah jadi kan kalau menurut saya Mas Walid, terlepas dari teknokrasi soal sistem keuangannya. Kalau Mas Walid tanya ke saya, gimana sih ini cari uangnya di tengah dunia yang lagi tipis kayak gini. Ini Mas Walid, DHE hasil ekspor masuk, ya terbitin misalnya obligasi Danantara. Masuk ke sini.
Terus kata pemegang obligasi Danantara, tapi kan saya butuh likuiditas. Oke, diserap lagi sama SVBI. SRBI-nya falas. Atau SPB juga boleh. Pokoknya oleh Bank Indonesia. oleh Bank Indonesia diserap. Ini yang disebut leveraging, Mas Walil. Iya. Jadi uang yang tadinya ke sini, muter ke sini, saling muter ini, saling cross, uang itu terleverage. Nilai gunanya jadi banyak. Tapi seperti yang ada komentar tadi, kalau ini digunakan untuk kepentingan kelompok tertentu, bukan untuk kepentingan yang kita paling butuhkan untuk menyelesaikan ekonomi kita, bahaya. Jadi itu ya, kalau kita ngomongin teknokrasinya tuh gini Mas Walil, ya. Kita pernah bahas di sini, ada saldo anggaran lebih Departemen Keuangan. Saldo anggaran lebih ini boleh dipinjam, tapi dengan menggunakan surat utang negara. Jaminannya. Artinya kalau misalnya perusahaan atau bank punya surat utang negara, dia butuh likuiditas. Dia nggak perlu melepas surat utangnya. Nggak usah, dia kasih ke Departemen Keuangan. Departemen Keuangan gadai, kasih uangnya. Wow. Ya, uang ini misalnya kemudian dibelikan untuk obligasi Danantara. Dia pegang lagi obligasi Danantara, butuh duit lagi, lipar ke BI. Ya inilah cara kapitalis. Inilah cara orang cetak uang dari uang. Ya itu lazim lah ya. Lazim. Gampangnya gini loh. Saya mau ngomong gini Mas Walid. Gampangnya gini. Kalau misalnya ya, gampangnya gini deh. Dengan ngomong kasus terakhir deh. Ya kasus terakhir terkait dengan pagar laut itu. Ya. Kan intinya gini Mas Walid. Ini model hampir mirip dengan konsep Danantara nih. Ya. Yang namanya Pantai Indah Kapuk 1, perusahaan anak perusahaan Agung Sedayu, PT MAP, membeli perusahaan publik, beli cangkangnya karena udah perusahaan publik. Perusahaan publik ini kemudian dimasukkanlah aset-aset PIK 1. Dia keluarlah cash membelikan ini. Setelah dia mengambil alih PANI itu menjadi Pantai Indah Kapuk 2, dia beli perusahaan-perusahaannya sendiri yang punya tanah-tanah yang sekarang disebut PIK 2 dan pagar laut segala macam. Dia beli. Setelah dia beli, karena ada dampak akuisisi merger, dia kemudian mulai pasarkan. Jual gambar ya. Jual gambar yang tadinya harganya misalnya per meter 5 juta, lakulah ada orang kasih uang muka harganya jadi 100 juta misalnya per meter. Maka terevaluasilah harga tanahnya karena sudah ada yang beli. Sama dengan cerita saya ketika saham GoTo tadi. Nah, itulah cara kapitalisme. Nah kalau sekarang kita punya Danantara kapitalisme negara bisa membuat itu dan uang yang direvaluasinya itu untuk peningkatan transformasi pertanian segala macam. Ini kan sama aja dengan ketika Cina memulai reform pakai tangan monetaris tapi menyelesaikan persoalan fundamental. Kata Xiaoping nggak peduli kucing putih kucing hitam, yang penting bisa ngaktif tikus. Nah, artinya kita kan harus mendefinisikan dulu. Belanja kita mau kemana? Ya kan? Bagaimana kita cara mengenerate? Dan bahkan ada peluang yang pernah kita bicarakan juga. Kalau kita bedah di antara jumlah total surat utang yang ada sekarang, hutang yang ada sekarang, mana yang bagian dari revolving bekas obligasi rekap? Nah, kalau ada revolving bekas obligasi rekap, ya kita tawarkan ke yang dulu sudah mendapatkan pernyataan lunas ya. Ini Anda sudah dulu cuma ngelunasin segini, Anda sekarang kayaknya udah kaya lagi nih. Ayolah masuk lagi. Beli deh. Jadi gini loh, surat utang negara yang terkait dengan obligasi rekapnya masih ada, kan masih ada di banknya. Dia beli dengan cara apa? Dia beli dulu obligasi Danantara misalnya, ditukar, ya kan? Nah, kalau cara kayak gini menurut saya kita punya pemimpin yang Robin Hood nih. Tapi Robin Hoodnya untuk rakyat banyak Mas Walil, bukan untuk kepentingan kelompok tertentu gitu. Saya potong dikit Mas. Jadi penjelasan Mas Yanuar ini jadinya begini nih. Bahwa Danantara ini sebagai sebuah badan investasi itu kan memiliki best practices internasional, penalaran, apa kan artinya dimungkinkan untuk itu menjadi besar dengan macam-macam. Itu satu hal. Dan mekanismenya pun asal dengan catatan memang harus sesuai aturan dan tadi
konflik of interest yang dikurangi ini bisa. Itu satu hal. Tapi hal lain adalah duit ini dipakai untuk apa, kan begitu. Nah, ini harus diselesaikan berbarengan, bukan ngumpulin duit dulu baru nih untuk apa. Karena sejauh ini di wacana itu ini akan untuk investasi yang menguntungkan, yang apa itu kan normatif semua. Kan artinya kita butuh narasi. Ya tadi misal ini contoh tadi durian itu apapun, supaya kita tahu. Dan dari semua pembicaraan Mas Yanor bahkan sebelum ini, yang tantangan itu kan sebenarnya hampir semua negara sama. Pertama soal lapangan kerja, benar kan? Artinya penduduknya bertambah, yang sudah dewasa pun belum bekerja, atau yang sudah bekerja belum bekerja sesuai dengan ya tadi buruh tani, ya dia harus dipindah kan bentuknya. Itu satu. Yang kedua kita juga sebagai sebuah perekonomian harus makin kompetitif kan, bisa dijual ke luar negeri kan, bisa meningkat. Itu kan plannya kan begitu, lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, penguatan struktur ekonomi kita terkait keluar negeri segala macam. Ini kan harusnya barengan ya. Ini kalau saya nangkapnya kan gitu. Dan antaranya ini untuk apa gitu selain soal. Dalam sejarah politik kita Mas Walil setelah reformasi ini, satu-satunya orang yang pernah bicara tentang peta jalan kemana kita harus belanja ini, reformasi terkait dengan petani dan sebagainya, namanya Prabowo Subianto. Ada bukunya. Jadi paradoks Indonesia. Jadi menurut saya ini kesempatan Prabowo membuktikan itu. Dan untuk membuktikan seperti itu, berarti kan dia butuh teknokrat. Ya, kan beliau sudah presiden. Sudah presiden, kan oke lah, ini peta jalannya. Peta jalannya seperti ini, ya kan, transformasi. Ide saya tadi misalnya transformasi. Dipertajam tuh peta jalan. Dipertajam peta jalan. Berarti kan dia butuh orang yang pegang Danantara ini bukan hanya sekedar jagoan main saham. Bukan sekedar misalnya yang sekarang diributkan itu mengelola gini. Lah, buka lapaknya aja ya. Loh tadi kan ini kan tidak hanya holding investasi tapi holding operasional. Jadi artinya kan dia harus punya seorang pimpinan yang bisa menerjemahkan teknokrasi peta jalan tadi. Baru kita bicara ketika teknokrasi itu, saya butuh untuk teknokrasi dari sisi pasar keuangannya. Baru kita bicara, nyari orang yang jagoan. Tidak harus di kepalanya. Kan orang yang jagoan untuk cari-cari dana-dana investasi. Leverage-nya lebih bagus. Lebih murah biayanya. Jadi kalau ngomong ke sana Mas Awalil, menurut saya apa yang dibangun, mohon maaf, Presiden Prabowo Subianto terakhir ini kurang kepada identitas beliau seperti dulu. Beliau tidak memberikan narasi besarnya. Mau begini, mau begitu, mau begini, begitu saya akan membentuk Danantara. Yang ada di pidato ketika ulang tahun Gerindra kemarin, lebih banyak persoalan akomodasi politik. Saya mengajak semua mantan presiden untuk jadi Dewan Penasihat. Ini yang mengakibatkan akhirnya ide bagus ini menjadi mati sebelum berkembang. Persoalan hukumnya akan menjadi korupsi baru dan sebagainya. Saya kira para komentator tadi ada benarnya. Karena memang kalau lihat undang-undangnya, jadi jujur aja Mas Awalil, saya kalau ide besarnya teknokrasi dan sebagainya, saya merasa bahwa ini memang salah satu cara kita menggunakan tangan monetaris. Tapi hati kita sosialis. Sektorial lah ya. Rakyat lah. Ya kan, rakyat lah. Bahwa artinya bahwa kita menggunakan pasar, tapi energinya kita pakai untuk mereform ekonomi kita. Ini caranya. Tapi cara ini hanya akan berhasil kalau tata kelolanya pun baik. Nah, kalau bicara undang-undang yang dihasilkan, saya melihatnya tata kelolanya buruk. Mengakomodasi banyak kepentingan, bahkan mengakomodasi birokrasi-birokrasi, Kementerian BUMN tetap ada gitu. Bahkan Menteri Keuangannya jadi hilang gitu loh. Nggak simpel gitu. Terus bagaimana kita mekanisme terhadap, kan sebetulnya gini loh Mas Awalil. Kita membentuk misalnya lembaga kayak OJK gitu ya. Kan ada komisioner, ada apa. Keren gitu. Sesuatu yang, ini bukan lembaga ecek-ecek gitu. Kan kalau kita ngomong, kalau BI mengelola uang moneter, ini mengelola uang korporat kan? Berarti kan harusnya kita membentuk undang-undang yang sama megahnya dengan undang-undang BI. Ini sangat serius. Serius. Jadi yang tata kelolanya pun semegah mengatur tata kelola BI. Kan bahwa ini kita kan dalam 1-2 tahun terakhir ini ekonomi kan agak kurang baik ya.
ini bisa jadi terobosan sebenarnya secara teoritis kan. Saya sangat yakin Mas Awalil, di tengah sekarang geopolitik seperti ini, di tengah uang beredar, kan inti dari geopolitik itu uang beredar yang ditekan. Dan kalau kita belajar dari 98, kita contoh ke sebelah aja deh. Ya, Malaysia sama-sama kena krisis moneter, tidak diikuti oleh krisis politik, dia bisa bangkit. Kita harus mencegah krisis politik. Ya, krisis politik yang sekarang mulai menyeruak apa? Kelas menengah yang frustasi. Mas Awalil, jangankan kita bicara kelas menengah, kita deh generasi kolonial. Kurang lebih gini loh, sehebat apapun kita berpikir teknokrasi, akan kalah juga sama yang nyetor. Iya Mas Awalil, kita bahasa terang aja gitu loh. Bahasa terang aja bahwa kita sudah tidak punya lagi transaksi berbuat baik, Anda akan mendapatkan insentif dari negara. Lebih parah lagi apa? Udahlah nyetor, pegang misalnya katakanlah di Danantara, pegang juga perusahaan investasi dia nggak dilepas, pegang juga waduh, seolah-olah serakah gitu. Kan ada hal-hal tertentu gitu ya, itu memang bidangnya orang yang di situ. Kalau memang sudah jadi pengusaha aja. Bagaimana nanti caranya mensinergikan kan? Kan intinya gini loh. Kenapa pengusaha ingin menduduki Danantara? Biar gampang deh, biar menguntungkan bisnis saya. Kan bisa dirubah begini loh, bahwa kita menciptakan iklim Danantara yang teknokratnya itu market friendly. Tapi market friendly itu bukan berarti harus ngikutin apa maunya market. Tapi bernegosiasi dengan market. Dalam artian apa loh? Negara saya lagi butuh misalnya transformasi di pertanian. Kalau ini terbentuk, nanti dampak stimulus ekonominya begini loh. Kan ini yang namanya win-win Mas Awalil. Toh pada akhirnya Anda pengusaha kan dapat banyak. Dapat banyak. Tapi tahan dulu, pelan-pelan. Kira-kira gitu. Jadi kan menurut saya, jadi orang yang memimpin Danantara menurut saya harus sebesar kita melihat figur sekelas gubernur BI begitu Mas Awalil, yang memang ngerti. Bukan hanya ngerti gini loh, bukan hanya ngerti cara main saham gimana sih, bukan hanya itu gitu loh. Tapi kan bahwa dia juga harus ngerti, oh ini gini, kita negara ini butuh ini. Pembiayaan butuh ini. Berarti kan dia melaporkan di sidang kabinet ke presiden, Pak Presiden. Ini menurut saya Mas menariknya, bukan hanya dari ini, tapi berbagai media itu juga terjebak agak miring ke holding investasi. Yang holding operasionalnya yang harusnya justru lebih penting, kalau saya nggak salah tangkap, lebih sekurang-kurangnya ini harus barengan kan. Ini membuat pembicaraan tentang Danantara, pembicaraan tentang 10.000 triliun, 14.000 triliun, pembicaraan tentang ini akan bisa diinvestasikan yang menguntungkan, kurang kepada bahwa ini adalah energi untuk kita melompat, tidak sekedar 5%-an kan. Jadi ini masuk sudah ide Pak Prabowo untuk 8% ini jadi dimungkinkan. Tetapi ketika umpama saja duitnya ada, untuk apanya nggak jelas, ini kan tidak akan mendorong perekonomian secara kuat, apalagi rakyat kan gitu ya. Iya, makanya Pak Prabowo jangan miss 327 triliun laba BUMN berjalan itu kan satu ada jatah saham publik. Kedua ada akrualnya. Cashnya berapa? Berarti kan kita hanya meleverage itu. Ya kan? Yang besar itu kan kita meleverage neracanya sebetulnya. Nah, dengan meleverage dua hal ini, kan kembali lagi kita harus jelas dulu mau buat apa. Karena kalau cuma meleverage malah bisa nambah biaya. Mau buat apa? Jadi kan buat apanya juga harus jelas. Dan menurut saya yang paling penting itu kita menciptakan lapangan kerja. Penciptaan lapangan kerja yang besar menurut saya itu karena dari sisi demografi kita Mas Awalil kan banyak datanya gitu kan, yang suka dibahas di BPS. Kan tidak lulus lebih dari SMP. Iya betul. Ya kan Mas Awalil? Kalau kita misalnya menerbitkan obligasinya untuk startup misalnya ya, digital, ya paling jadi tukang ojol mereka. Ya kan tidak membantu mereka. Tapi misalnya kita selalu berdebat gini Mas Awalil, ini saya melihat tuh kadang-kadang kesedihan itu gini loh. Kita berdebat misalnya di kelompok kelas menengah ini, oh Cina sama Amerika udah ngomonginnya AI. Artificial Intelligence, digital. Kita masih ribut kayak gini, menurut saya Mas Awalil. Kalau kita tidak mampu membuat AI,
Kan sering Mas Awalil banyak kan orang nggak lulus SMP. Betul. Mas Awalil ngomong AI yang dipahami oleh dia jadi konten di TikTok. Iya. Makanya yang enggak ada anak kecil di desa nabrakin badannya ke truk hanya biar dapat viewer. Iya. Ya kan? Iya. Jadi menurut saya yang paling mudah pekerjaan yang mereka paham yang ada di sekitar dia, bertani dan menjadi nelayan. Iya. Hasilnya yang ditingkatkan. Hasilnya ditingkatkan dan pertanian komoditas apa? Iya. Itulah peran negara. Iya, negara. Jadi menurut saya Dan penciptaan kalaupun ada AI, orang lain membantu agar mereka Membantu, memiliki value added tinggi. tapi persoalannya Iya. lapangan kerja dia diciptakan dulu. Ciptakan dulu. Bukan menciptakan di sininya nggak diciptakan. Iya. Jadi kalau saya obligasi Danantara yang pertama kali diciptakan itu apa? Ini. Iya, iya. Ya kan ini diciptakan gitu ya, kemudian uangnya bisa dari tadi leveraging antara Iya. SAL, operasi moneter dan juga bisa ditawarkan model dalam tanda petik tax amnesty gitu ya. Dari DHE. Tapi kan media sekarang tuh terjebaknya kan gini, karena dibawa ke ritmenya sih. Iya. Terjebaknya itu seolah-olah ada uang 320 triliun. Iya. Itu kecil pada akhirnya. Iya. Yang paling penting itu leveraging. Iya. Untuk meleveraging itu butuh trust. Terang. Nah, trustnya udah nggak ada nih sekarang nih. Mohon maaf nih Pak Presiden, karena Kalau mau meleveragingnya masih menggunakan juga shadow instrumen keuangan kan nggak dapat Iya. toh. Jadi menurut saya dengan seluruh rasa hormat kita ke Pak Prabowo sebagai Presiden, di pidato terakhir dan juga postur undang-undang ini Iya. menunjukkan kompromi politik, Iya. akomodasi politik. Kalau udah kayak gini, sesuatu yang baik tapi dimulai oleh distrust. Nah, itu yang kita khawatirkan ya. Kalau distrust sudah terjadi, sebaik apapun Anda susah untuk melangkah. Jadi mumpung katanya kan akan diluncurkan. Menurut saya Pak Prabowo sebagai presiden harus memperbaiki ini. Iya, kaitkan saja dengan narasi. Dengan narasi besar. Narasi apa itu dulu? Ya, kemudian 10 tahun yang lalu. diefisienkan, undang-undang ini diefisienkan lah. Jangan terkesan mengakomodir yang nggak perlu gitu ya. Kemudian ambil waktulah. Ya. Pilih orang yang memang Ya. dianggap bisa melakukan Ya. teknokrasi pembiayaan itu Dan sendiri. memperoleh kepercayaan publik Mana dan seperti pasar. Kan begitu toh? Begitu. Jadi jangan kalau kayak gini kan sekarang orang mulai nggak percaya gitu. Iya, ada hal lain nih. Kalau mengikuti logikanya Mas Yanuar tadi, mestinya juga Danantara ini harus perspektif jangka menengah dan panjang kan? Oh iya. Karena kalau ini harus segera menghasilkan atau mesti pikirannya kan jangka pendek toh. Kalau tadi jangka panjang itu kan dia harus, dan itu kan sesuai dengan karakternya Pak Prabowo yang kita kenal dalam buku-bukunya Paradok Indonesia itu kan, bahwa dia legasinya kalau misalnya Danantara ini adalah jadi legasi beliau secara real, jika dia kemudian membangun kerangka untuk 20-30 tahun yang akan datang kan luar biasa ya, logikanya kan begitu. Ya. Cuma mungkin harus sedikit mengorbankan yang jangka pendeknya, maksudnya mengorbankan itu ya tidak harus dapat wah-wah yang sekian ribu triliun itu kan kayaknya cuma imajinasi jangka pendek jadi. Ya, nah soal jangka pendek dan jangka panjang ini ada yang menarik Mas Awalil. Jadi kan di publik sekarang bilang bahwa pembisik Danantara ke Prabowo ini namanya Burhanuddin Abdullah, bekas Gubernur BI. Isunya begitu. Saya pernah punya satu diskusi langsung dengan Pak Burhanuddin Abdullah membicarakan tentang fenomena hot money waktu itu. Jadi uang masuk tapi sifatnya itu hot money. Iya. Beli portofolio, bisa masuk bisa keluar. Ada yang menarik dari beliau. Gimana caranya uang panas itu kita dinginkan? Saya tanya ke beliau, maksudnya gimana Pak Gubernur? Ya kita transaksi jangka pendek, tapi tidak tanamkan untuk sesuatu yang sifatnya jangka panjang. Selama yang jangka pendek terus-menerus kan jadi jangka panjang. Jadi Ya. menurut saya Bagus itu. itu saya diskusi dengan Pak Burhanuddin Abdullah. Pak Burhan bilang, ya kan, bagaimana kita mendinginkan uang panas ini? Bagaimana kita deal dengan jangka pendek, tapi untuk jangka panjang? Ya kan? Nah, kalau sekarang aliran hot money-nya udah nggak ada karena asingnya lagi begini. Ya wait and see semua. Wait and see semua. Satu-satunya hot deal kita dengan masyarakat kita sendiri. Oh, DHE itu salah satunya nih. Mas Awalil, kita nggak usah dulu ngomong oligarki yang BLBI dan sebagainya. Sekarang orang yang biasa saja kalau ditawarkan, invest nih,
di obligasi durian. Untungannya kayak gini. Gak usah jauh-jauh deh Mas Awalil. Saya ya melihat pasar durian karena sering lihat outlook durian. Karena saya pernah ditawari reksadana durian sama reksadana di Thailand. Dulu kaget ya dulu ya. Saya pertama bingung dapat email dari satu reksadana di Thailand, reksadananya Beberapa tahun yang lalu berapa tahun reksadana durian Mas Awalil. Reksadana durian. Reksadana durian saya pelajari, ternyata besar juga gitu kan. Nah terus saya berpikir, kalau di Indonesia ada yang kayak gini, Iya. orang kayak saya yang nggak tahu bagaimana caranya berkebun durian, Iya. nggak tahu caranya di mana saya ketemu petani, ada di tengah negara yang menerbitkan obligasi, dia menjamin pengelolaannya, menjamin penjualannya, menjual brandingnya, mau nggak Mas Awalil? Iya betul, dan menggaransi obligasinya itu ya kan bukan investasi bodong. Ini kan Pak Prabowo kemarin mengatakan akan membawa juga salah satu paketnya Bank Jasa Emas. Ini kan karena Pak Prabowo melihat banyak masyarakat kita menyimpan emas karena dari zaman Nabi dulu kalau menyimpan emas itu anti inflasi. Kemudian kedua, melihat perkembangan dunia yang nggak jelas ini, orang kemudian banyak menyimpan emas yang namanya jasa emas pegadaian ini kan di pegadaian sekarang. Ini kan mau diperbesar nih, ya kan? Artinya kan selalu melihat masyarakat kita tuh sebagai konsumen kan. Ini udah berkembang. Coba kalau kita balik, kenapa kita nggak buat masyarakat kita invest juga bisa di durian? Kalau negara yang menciptakan sebagainya. Jadi maksud saya Mas Awalil, dan antara ini harus dilihat setelah perspektif positif juga. Tapi kalau perspektifnya selalu dibawa ke oligarki, dibawa ke konflik kepentingan, bagi-bagi siapa dapat apa gitu loh. Wah. Ini pertanyaan terakhir Mas, agak sedikit melompat karena ini saya mewakili, saya ekonom aja kurang paham apalagi saya juga beberapa pemirsa. Itu kan yang dikonsolidasikan ini rencananya seluruh BUMN. Tetapi kalau saya tidak salah dimulai dari 7 itu dulu. Apa gitu. Nah, kita bicara yang 7 ini dulu, apalagi nanti bicara 65 tadi atau mau diperpendek. Ini kan memiliki core bisnis masing-masing. Ya kan bank ya core bisnisnya bank, Pertamina core bisnisnya itu. Nah, ketika dia dikonsolidasikan dalam sebuah holding, ya toh, dia kan tidak hilang entitas dia. Nah, beda dengan yang holding pupuk ya. Ini secara gambaran di negara lain terutama, kan ada kekhawatiran begini. Misalnya saya Bank BRI kan, saya kan sudah harus juga mengikuti kaedah bisnis saya untuk menyalurkan ini itu. Terus kalau ini ke sini cara pengaturannya itu gimana? Saya yang simpel dulu Mas ya. Kalau kita lihat di bank BUMN, itu kita lihat di laporan tentang ekuitasnya, laporan keuangannya. Jadi kan kalau di ekuitas itu ada modal sudah di store, ada saldo laba yang ditahan, yang berjalan. Ada saldo laba ditahan. Ini adalah akumulasi dari saldo laba yang lama. Saldo laba berjalan, inilah ekuitas terakhir. Kalau kita lihat saldo laba ditahan itu besar sekali di Bank BUMN. Katanya juga untuk risiko. Ya, satu risiko ratusan triliun ya. Nah, ratusan triliun ini kan kalau belum diputuskan oleh RUPS, ini adalah saldo laba yang belum dialokasikan. Oke. Kalau dia belum dialokasikan, dia tetap harus kas tara kas. Nah, kas tara kas ini kebanyakan kan disimpan juga di Sun. Iya betul. Ya kan, disimpan di Sun dan sebagainya, itu yang orang bilang kenapa bank kok lebih ke Sun, karena dia memang belum dialokasikan. Sekarang kembali ke pemikiran Mas Awalil tadi. Bisnis bank itu apa sih? Intermediasi. Dana disalurkan ke sektor real. Kenapa nggak pemegang sahamnya mengatakan, saldo laba kamu sekarang dialokasikan ya? Dialokasikannya, nih beli obligasi durian. Yang nanti akan dikelola oleh BUMN, misalnya BUMN pangan lah, apalah. Ya kan? Satu sisi, tetap ini bisnis bank. Jadi tetap bisnis bank. Tapi kan kalau misalnya ini dikatakan, kalau kita sekarang tidak punya dana antara, katakan saja. Saldo laba yang belum dialokasikan ini, kita akan bilang ke bank, bang, saya RUPS nih,
Uangnya kasih deh, kredit deh. Kredit ke siapa Pak? Itu kredit kasih ke BUMN ini. Ya kan? Ya. Itu akan dianggap Pelanggaran. pelanggaran karena Ya, kredit. Tapi kalau intermediasinya itu surat berharga yang menjadi likuiditas, maka tetap sebetulnya kas setara kas tadi, Mas. Oh, itu ya secara teknis. Kas setara kas tadi gitu. Cuman kan ada juga ide gini. Misalnya BUMN karya sekarang terseok-seok. Iya. Nanti misalnya BUMN karya diterbitin, kemudian bank disuruh ini. Banknya kan nggak mau kalau BUMN karya, Mas. Karena kan kalau BUMN karya kan kalau sekarang bank disuruh ngasih kredit modal kerja, baliknya kapan? Iya. Ya kan, Mas. Makanya kan persoalan postur belanja harus dipikirkan. Tapi terhadap BUMN yang sakit, terhadap BUMN karya segala macam, ya nanti kan proses nge-solve holding itu terhadap negatif equity-nya akan saling menutupi kan, Mas. Nah, sehingga nanti di sini bisa mulai dilakukan restrukturisasi. Dari sisi itu sangat positif ya sebenarnya ini. Iya, makanya. Pembenahan asalnya dengan niat pembenahan. Iya, makanya Mas. Nanti itu kan di badan holding investasi holding operasional ini ada juga orang yang harus ahli restrukturisasi, Mas. Merestrukturisasi, bersihin neraca-neraca yang kotornya dibersihin dulu agar nanti bisa disupport sama yang lain. Tapi simpelnya saya menjawab Mas Awalil tadi gitu. Terus misalnya saya ambil contoh lagi ya. Ambil contoh gini, Mas. Gas. Ya, gas itu untuk pembangkit listrik pakai gas. Ya. Untuk pupuk butuh gas. Untuk pupuk dengan harga jual yang diatur oleh pemerintah, beli di atas 6 per MMBTU udah nggak masuk. Kalaupun masuk, jadi subsidinya naik. Tapi kalau untuk PLN misalnya, saya 11 masih bisa beli deh. Kan terjadi rebutan. Tapi kalau kita dengan model holding ini bisa mengatur gini. Itu ada sampah. Ya kan? Sampah itu diambil. Dilakukan gasifikasi. Gasifikasi itu kalau untuk listrik oktannya cukup, tapi kalau gas alam dibutuhkan untuk amoniak karena amoniak butuh yang besar. Tapi kalau untuk pembangkit listrik, gas yang dihasilkan oleh gasifikasi sampah bisa. Dilakukan clearing misalnya, clearingnya oleh si holdingnya. Gas yang mestinya jatahnya PLN kasihin ke pupuk, tapi pupuk mesti ngasihin hasil gasifikasi gas dari sampah. Jadi peluang efisiensi dia menjadi lebih terbuka di bawah satu komando. Satu komando karena satu anak perusahaan bisa melakukan transaksi antara anak perusahaan. Dan ini kalau terkait bank juga bisa mensiasati aturan. Iya. Kalau bank kan intinya Mas sepanjang itu surat berharga dan itu bisa dia pakai untuk operasi moneter dengan Bank Indonesia, dia kan nggak ada isu sebetulnya. Jadi kan, kan sekarang gini Mas, kalau kita hitung nih, aku lupa angka persisnya Mas, tapi kalau nggak salah ya, BRI aja tuh sekitar 300 triliunan laba ditahan belum dialokasikannya. Iya, betul. Kan BRI itu kurang lebih 200 triliun asetnya. Iya, 300. Bank Mandiri kalau nggak salah 250-an. Anggaplah dari lebih gede Mandiri kalau aset, Pak. Bukan, ini yang laba ditahan yang belum dialokasikan. Anggap aja ya dari BRI, Mandiri, BNI. Kalau BTN kan kecil. Dari tiga ini aja, anggap aja kita punya alokasi laba ditahan 750. Saya pernah diskusi juga dengan beberapa orang. Tapi kan ini udah disun. Kalau ini ditarik, sunnya yang kena. Oke. Kalau gini ceritanya, misalnya Danantara holdingnya nerbitin obligasi, ya kan Mas? Si Sun ini misalnya dipakai ke yang SAL tadi, sebagian direpo ke BI, uang yang didapat bank dari repo ke BI, uang yang dapat di SAL diambil deh obligasi Danantara. Nanti kalau likuiditasnya diperlukan lagi, dia puter dengan operasi moneter ini. Ini yang disebut accrual swap, Mas. Ini kenapa orang tuh banyak nggak paham. Pak Prabowo ngomong, di saya ada 3 nih, ada 300 dari sini, ada 300 dari sini, dari 300 dari sini. Tapi dia tidak meliterasi bahwa itu akan dilakukan swap. Tukar menukar antara dari sini, tukar ke sini, tukar ke sini, tukar ke sini. Gitu. Bukan, jadi dengan tukar menukarnya itu menjadi nilainya meningkat. Jadi tak gitu loh Mas, tak. Jadi likuiditas diciptakan dari velocity of money Mas. Jadi Mas, kalau orang
di fisika. Ini teorinya nih Mas, teori velocity of money. Jadi teori velocity of money itu kan sama dengan kalau di fisika itu kan yang rumus momentum itu Mas. Kalau semakin cepat Iya. velocity-nya, maka energi akan semakin besar kan. Nah, teorinya uang yang segini, tapi kalau berputarnya cepat, maka velocity akan menciptakan uang baru. Masuklah itu. Nah, intinya gitu, Mas. ini memperkuat pendapat Mas Yanuar bahwa secara ide, secara Tidak ada demokratis, bahkan secara historis kita juga memiliki semua argumentasi dan antara ini perlu ada ya, perlu besar. Tetapi masalah kemudian ketika dia mengerucut menjadi sebuah ide, idenya ini kok makin nggak jelas. Iya. Kan semacam itu. Jadi secara ide kita dukung, tapi secara implementasi ya. kita Secara ide yang dirinci pun masih agak kurang jelas kan? Kadang jelas. Nah, Jadi ide besarnya oke. Ide besarnya oke. Ya. Tidak ada detailnya. Kemudian tata kelolanya buruk sekali. Sejauh yang diutarakan. Sejauh yang diutarakan. Nah, kalau gini yang akan dilakukan dan dipaksakan, menurut saya ide besar itu hanya omon-omon aja. Malah jadi masalah. Jadi masalah besar, malah jadi timbul persoalan baru. Jadi mumpung ini belum di launch, ya kita kan sebagai warga negara berhak juga memberikan masukan. Pendapat. Jadi kita memberikan masukan kepada Presiden Prabowo. Menurut saya satu-satunya di antara semua politisi yang pernah ngomong peta jalan, itu Pak Prabowo. Iya. Saya tinggal Pak Prabowo Kembali kepada ide dasarnya itu dipertajam dengan masukan para teknokratnya. Dipilihlah teknokrat oleh beliau. Dan ciri-ciri bahwa kita profesional, undang-undang yang diciptakan mencerminkan tata kelola yang baik. Kalau sekarang kan tata kelolanya bagi-bagi. Tambal sulam. Dan bagi-bagi, kesan bagi-baginya terasa sekali. Gitu. Dan tadi ya sudah diingatkan oleh Mas Yanur juga bahwa Danantara ini bukan soal ngumpulin duit atau modal saja, tapi untuk apanya juga harus belanjanya harus didefinisikan. Itu gambaran. Begitu ya. Nanti kita akan masih berlanjut soal ini di pertemuan yang mendatang, karena kita juga sambil menunggu kan. Pas tanggal 24 nanti gimana? Kalau memang diumumkan seperti apa gitu toh, karena kita baru baca di Undang-Undang BUMN dan penjelasannya, tapi kita mau rincian dan kami tidak akan bosan-bosan untuk membicarakan ini, mudah-mudahan dengan perspektif yang merupakan pembanding dari apa yang dinarasikan oleh otoritas. Tidak dengan maksud salah menyalahkan, tapi dengan maksud kita semua mendapat gambaran. Supaya kalau melangkah itu sebelum dilakukan ya sudah ada peringatannya lah. Begitu. Mudah-mudahan siaran ini bermanfaat.